Kalau misalkan kita breeding, ini kan di sebelah sana tadi ada saya lihat yang beranak-beranak. Iya. Ini kalau breeding mengandalkan harian pakan odot ini bagus nggak? Kalau menurut saya kalau bisa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini seperti biasa saya berkunjung di sebuah peternakan kambing. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Di sini sudah berapa lama? Ini orangnya baru pulang ngarit rupanya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Pulang ngarit Mas? Oh, Pak. Ini pulang ngarit, Pak. Apa aja itu yang diambil untuk pakan itu? Tadi ini nemu ini Pak apa? Daun singkong. Kebetulan masih muda itu daun singkongnya. Nggak bahaya tak? Ya bahaya nggak bahaya Pak, tinggal orangnya aja. Oh gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya tinggal orangnya? Tatak apa enggaknya? Oh. Iya iya iya. Jadi nggak boleh ragu-ragu ya? Iya. Terus yang ini daun apa ini namanya ini? Kalau di sini kebanyakan orang nyebutnya pring-pringan. Pring-pringan. Heeh. Ini milih yang sudah tua apa basing kalau mau pakai untuk kambing? Kalau saya sih basing-basing Pak. Katanya mentret Mas. Tapi kalau punya saya kebetulan nggak ada yang mentret. Oh iya iya. Ini sebelum ngobrol lebih lanjut Mas, perkenalkan diri dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Edi, alamat saya Bandar Agung, Dusun 16, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur, Mas Edi. Ya. Ini ada berapa ekor Mas semua kambingnya Mas ini? Ini yang di kandang semua sama cemplenya kurang lebih 20 ekor. 20 ekor total kepala ya? Sudah berapa lama Mas Edi? Ini mulai peternak ini sekitar kurang lebih 10 bulanan lah. Oh belum lama Mas ya? Baru pemula. Pemula. Pemula tapi sudah punya pengalaman apa belum nih? Yang dulu-dulu belum pernah, tapi dulu pernah peternak di sapi. Oh sapi. Kalau kambing baru kali ini? Baru kali ini. Enak mana nih ternak sapi sama kambing? Kalau hitung enak-enakan, kalau menurut saya sih enak kambing Pak. Enak kambing. Enak kambing. Enaknya dari segi apa? Kalau misal ada kebutuhan, ya namanya orang kan kebutuhan nggak selalu banyak kan. Nah, kalau kebutuhan kan bisa diambil dari anak-anaknya, dijual satu kan cukup. Oh gitu. Kalau sapi, kalau misalkan kita punya satu, dijual satu habis. Iya iya iya. Habis Pak. Tapi ini kok anu ya, yang punya kambing pulang ngarit tapi kok kambingnya diem aja nggak teriak-teriak Mas? Ya kebetulan tadi sebelum pergi ngarit itu dikasih makan Pak. Oh dikasih makan. Jadi ya kayak gini, pulang ngarit nggak teriak-teriak. Ya ya ya. Sehari semalam berapa kali Mas kasih ini? Kalau saya sehari semalam itu 4 kali Pak. Kalau saya 4 kali. Hijauan semua? Ya enggak. Kalau pagi saya hijauan, terus siangnya saya kasih onggok, sore sekitar jam 4 saya kasih hijauan, terus malam kalau mau tidur. Oh gitu. Oh pakai onggok juga ya? Iya Pak. Oh ini ya? Itu tinggal dikit. Onggok berapa Mas Adi di sini? Kalau di sini onggok kemarin saya nurunin itu kena harga 350. Oh 3,5. Pres ini ya? Onggok pres. Terus anu prakteknya dicampur apa ini? Kalau saya nggak pasti sih Pak. Biasanya saya kasih polosan kayak gitu. Terus biasanya kalau mau ya saya kasih konsentrat. Oh konsentrat, konsentrat kambing ya? Iya. Jadi siangnya itu khusus? Khusus. Pakai onggok? Pakai onggok. Ya nanti ngirit tenaga sih Pak. Oh ngirit tenaga untuk ngaritnya ya? Coba dikasih itu Mas, lihat sih Mas. Pakannya masa cuma ditaruh situ, kasih dikit-dikit Mas? Oke, saya ambilin dari sini aja. Langsung diturunin tapi diberikan ke kambing. Oh jadi anu Mas ya, untuk pakannya beraneka ragam ya? Iya. Ada daun singkongnya, ada rumputnya, ada juga onggok. Daun singkong, rumput dan onggok. Di sini pakannya bukan satu jenis. Yang ini kepala hitam ini kambing apa nih Mas? Kalau ini kambingnya PE Mas. PE ya? 2 ekor ini PE semua? PE semua ini. Segini ini harga berapa Mas? Dulu saya beli ini di harga 2,5. 2,5? 2.500. Nah kalau yang ini apa ini? Kalau yang ini belinya masih dere sih Pak. Oh dere, murah dulu?
Dulu kena harga 600-an. Itu kayaknya bunting ya? Bunting, Pak. Kurang lebih di 3 bulan. Ini kalau sekarang laku berapa dijual? Paling kisaran 13 sama 13 pun. Udah bunting? Wah, murah ya? Udah bunting cuma 13? 13-an. Nanti cuma di konten aja bilang 13, Mas. Enggak. Mungkin pasaran pun juga segitu, Pak. Gitu ya? Oh, memang bunting untuk Doro 13-an? Masalahnya kan di sini rata-rata kalau segini harganya tetap segitu, Pak. Oh, gitu ya. Ya pokoknya paling mahal 15 lah ya. Paling mahal, tinggal lihat kambingnya, Pak. Bagus apa enggaknya. Ya. Silakan dilanjutkan. Oke, Pak. Ini kambingnya seperti ini guys pakannya. Tapi kalau ngarit rumput ini lama ya Mas Edi ya? Lama, Pak. Waktunya lama. Enakan kalau nemu orang itu apa? Jabut singkong. Itu cepet, Pak. Yang sini juga dikasih Mas Edi? Iya. Ini kambing apa yang ini Mas Edi? Yang itu silangan, Pak. Itu crossbur. Crossbur ya? 2 ekor ini? 2 ekor. Oh. Crossbur ini susah nggak jualnya di sini? Kalau crossbur sih nggak susah-susah banget sih, Pak. Tapi kayaknya lebih enakan ini ya? Enak Jawa Randuan. Jawa Randu ya? Yang ini, kepala hitam ini PE apa bukan nih? Kalau ini bukan, ini Rambonan. Rambonan ya? Bedanya apa Rambon sama Jawa Randu Mas Edi? Bedanya ya dari segi telinga sih kayaknya sih, Pak. Kalau Rambonan yang seperti apa telinganya? Rambonan kayak gitu sih, Pak, gitu tuh. Ini seperti ini Rambon. Yang itu. Yang ini. Dia lebar. Dia lebar itu koplo, Pak. Terus kalau yang Jawa Randu seperti apa? Yang Jawa Randu yang kayak gitu, Pak, itu tuh. Oh, beda ya. Beda. Tapi Mas ya, maksudnya hampir susah dibedakan ya hampir susah, Pak. Kalau orang nggak tahu ya susah bedain, Pak. Sebenarnya saya juga susah sih bedain. Jawa Randu dan Rambonan mirip saja. Mirip. Enggak begitu terlihat jelas perbedaannya. Ini Mas, ini apa ini namanya Mas? Kalau itu waterblock, Mas. Waterblock. Ini manfaatnya apa untuk kambing? Selain buat asinan, itu buat tambah air susu, Mas. Penambah air susu. Oh gitu. Tapi ini yang dikasih waterblock ini khusus betina berarti? Khusus betina yang menyusui. Ini kan itu yang 2 anaknya, Mas. Oh, anaknya ini? Anaknya. Oh, belum lama. Tapi sudah disape? Belum lama nyapenya. Ya. Oh, waterblock ya. Harganya berapa Mas seperti ini? Itu belinya online, Pak. 3 biji itu sekalian ongkir nyampe sini 100.000, Pak. Oh, 3 biji ya? 3 belinya biji. Online? Online. Oh, ini teman-teman, ini namanya waterblock. Ini terbuat dari garam Mas ya? Garam. Sebenarnya ini terbuat dari garam guys, waterblock. Jadi ini bisa untuk mengantisipasi kambing kenyih juga ini sebenarnya. Kalau nggak ada pakan biar dia jilat-jilatin itu. Jilat-jilat. Kalau peternakan seperti ini, persediaan obat-obatan apa aja Mas Edi? Kalau saya sih persediaan cuman apa ya, Pak ya? Obat warung sih. Obat warung? Kalau misalkan kambing kita kena cacingan, saya cuman belinya obat cacing di warung-warung itu, Pak. Kalau batuk dan pilek yang disertai flu itu apa obatnya biasanya? Kalau itu, kalau menurut saya sih, menurut saya LA, Pak. LA? Kalau pakai obat warung emang nggak bisa? Nggak tahu sih, Pak. Saya nggak berani coba-coba, Pak. Oh, nggak berani? Cuman LA ya? Cuman ngikut yang kebanyakan orang pakai sih. Diinjek berarti? Itu dosisnya berapa kalau kambing seperti itu pakai LA? Kalau saya kambing umur di atas 3 bulan pakai 1 mili, Pak. Di atas 3 bulan 1 mili. Kalau misalkan indukan? Kalau indukan ya 1 mili, 1,5 mili itu kalau saya sih. Oh, nggak sampai 2 mili ya? Nggak sampai lah saya. Beda orang beda, Pak. Kan ada yang sampai 3 mili, Mas. Kalau saya nggak berani, belum berani sih. Terus ini selama 10 bulan berjalan ini sudah ada kematian belum nih? Kalau kematian alhamdulillah belum sih, Pak. Belum. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai. Kalau ngomongin soal penyakit, Mas, ini kendala apa yang sudah dialami selama 10 bulan? Kalau masalah penyakit di kambing cuman gatel sih, Pak. Oh, gatel. Gatel. Kebetulan gudikan bukan? Apa? Gudik. Iya, gudeg, Pak. Kayak yang itu kan. Yang mana yang kena gudeg, Mas? Yang ini, Pak, ini. Ini kan bekasnya gudeg ini, Pak. Oh, di telinga ya? Di telinga. Tapi udah sembuh ya? Udah, Pak. Pakai apa, Kalau saya pakai Wormectrin. Oh, disuntik? Suntik sama tak bantu oles.
Olesnya apa? Ya Wormectrin itu. Oh, dimandiin nggak waktu disuntik itu? Kalau disuntiknya enggak. Ya kan Kalau- biasanya kalau suntik itu kan istilahnya penanganan dari dalam. Kalau oles itu saya mandiin dulu biar bersih lah. Oh gitu, dimandiin, habis itu dioles, terus disuntik. Ya, Berapa mili kalau segini besarnya ini? saya pakai 1 mili nih Pak. Oh 1 mili juga? Tetap 1 mili saya. Oh, Lebih itu saya kurang berani. ya. Tapi ada Mas itu gudik yang susah itu kayaknya ada yang bilang gudik basah atau eksim. Itu udah pernah ngalamin belum seperti itu? Alhamdulillah belum Pak. Belum ya. Kalau yang seperti itu emang susah Mas ya? Katanya sih susah. Di sini belum ngalami. Belum ngalami makanya saya belum bisa bicara. Ya. Jadi Mas Edi belum bisa memberi keterangan kalau teman-teman misalkan ngalamin yang namanya gudik basah atau kadang-kadang ada yang nyebut eksim. Memang itu sedikit lebih susah untuk disembuhkan. Tapi ada yang bilang dikasih mie koral, itu jenis pil diminumkan. Terus di luarnya itu ditaburi sulfanilamide, teman-teman. Itu beli di apotek ada. Tapi memang di sini saya belum nemuin narasumber yang praktek seperti itu. Kita dapat informasi dari peternak dari daerah lain. Ketika mengalami kambing yang terserang gudik basah, susah sembuhnya, maka dikasih mie koral pagi sore, terus lukanya ditabur atau dibersihkan dulu, setelah itu dikasih sulfanilamide. Jadi sulfanilamide itu kalau zaman saya kecil dulu obat penyembuh luka sunat itu. Ada juga yang bilang pakai belerang dan juga daun pinang muda ditumbuk itu bisa untuk mengobati gudik basah, teman-teman. Tapi yang namanya pengalaman peternak beda-beda. Ada yang dikasih oli bekas juga sembuh. Kalau untuk gudik itu lebih karena apa penyebabnya Mas Edi? Kalau gudik penyebabnya mungkin karena kebersihan mungkin ya. Kebersihan. Jarang dibersihin sama pemiliknya, jarang dimandiin, kemungkinan gitu. itu. Ayam seperti ini bahaya nggak untuk kambing, Mas? Bahaya banget. Masalahnya yang ditakutin itu kalau mapan, kalau malamnya tidurnya itu loh. Oh, tidur di atas. Di atas ini. Oh, ini itu bahaya. Kan, itu kan kotorannya bisa ngenai badannya si kambing. Oh, itu bisa menjadi penyebab gudik ya? Penyebab gatal, lama-lama jadi gudik. Berarti hewan yang satu itu sebaiknya dihindarkan di kandang ya? Dihindarin, Pak. Tapi kalau sekedar aktivitas lalu lalang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai masuk palongan. Oh, gitu. Takutnya kan kalau masuk palongan kan, dia ngeluarin kotoran dalam palongan, kambing nggak jadi makan, nggak mau. Iya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ayam ini ternyata ya nggak bagus kalau ada di kandang kambing, itu bisa jadi pemicu, terutama kotorannya itu nanti kalau ngenain kambing bisa menyebabkan kambing terserang gudik atau gatal-gatal. Kalau untuk ini Mas, misalkan kutuan itu apa penyembuhannya Mas di sini Mas? Kebetulan dulu itu pertama beli kambing, yang ini kutuan. Kutuan juga? Yang kutuan. Satu gudik, yang satu kutuan? Yang satu kutuan, banyak Mas ini kutuannya. Yang ini? Terus saya mandiin, saya keringin, terus saya semprot pakai regen. Pakai regen aja? Cukup pakai regen itu. Oh jadi regennya dipakai setelah dimandikan? Setelah dimandiin. Oh bukan untuk dicampur air untuk mandi bukan? Enggak, kalau saya enggak, saya semprotin. Jadi tapi dimandikan dulu? Saya mandiin, biar bersih, terus habis itu saya keringin, saya semprot. Pakai regen itu. Iya. Ini walaupun sudah baru 10 bulan termasuk udah banyak pengalaman Mas Edi ya. Gimana itu Mas caranya kok? Kan praktek baru 10 bulan, tapi kok hal-hal seperti itu data itu gimana itu? Kebetulan sebelum saya terjun ke peternak ini, saya kan pernah ikut ke kakak lah. Oh, ini kakaknya peternak kambing. Kakaknya peternak kambing, dia udah lama. Jadi sedikit demi sedikit saya tahu. Menyerap ilmunya dari sana gitu. Iya. Oh. Nah Mas, kalau misalkan orang belum ternak kambing, tiba-tiba ternak kambing sampai puluhan ekor ini, menurut Mas Edi gimana? Orang yang belum pernah ternak kambing sama sekali? Kalau saya sih, orang yang belum pernah ternak kambing, sekali ternak kambing banyak, menurut saya nggak apa-apa sih.
Yang penting niat. Oh, niat. Niatnya ternak itu buat apa? Kalau buat seneng-seneng, ya nggak apa-apa. Itu kan dia apa istilahnya kan mungkin apa ya buat hiburan. Tapi kalau buat cari untung itu lebih baik. Jadi ya kalau berternak punya modal cukupnya buat beli banyak ya nggak apa-apa, beli aja banyak. Yang penting niatnya dulu ya. Niatnya dulu. Kalau saya sih kayak gitu. Nah ini kalau menurut Mas Edi yang dirasa sulit dalam peternakan kambing itu apa? Pengalaman Mas Edi? Kalau menurut saya yang paling sulit itu dilanda hujan. Oh, kenapa itu kalau hujan? Ya kalau hujannya kayak kemarin itu nyampe 3 hari 2 hari itu kebetulan pas nggak ada stok pakan itu yang susah. Oh, jadi ini sebenarnya yang paling sulit ini soal pakan. Soal pakan kalau saya. Ini Mas Edi ada bank pakan nggak nih? Ada sih tapi di kebun sana jauh. Apa yang ditanam? Rumput odot, Pak. Rumput odot. Nah kalau misalkan kita breeding, ini kan di sebelah sana tadi ada saya lihat yang beranak-beranak. Iya. Ini kalau breeding mengandalkan harian pakan odot ini bagus nggak? Kalau menurut saya kalau bisa sih jangan sih, Pak. Jangan. Buat Apa selingan dampaknya? aja. Ya selain kasihan sih menurut saya. Kalau menurut saya cuman kasihan itu. Kalau selebihnya saya belum paham. Oh, belum paham. Nah, kalau dihitung-hitung breeding pakannya odot tiap hari sama breeding pakannya daun singkong tiap hari, kira-kira bagus yang mana? Kalau menurut saya bagusan daun singkong ya. Bagus daun singkong ya. Tapi kalau resiko kan daun singkong kita tahu lah. Tahu. Kadang bisa bikin kembung. Kalau odot kan enggak. Tapi kalau Mas Edi enggak menyarankan ya kalau tiap hari odot ya. Kalau pribadi saya sih jangan kalau bisa. Nanti kalau masalah teman-teman punya pengalaman lain kan itu beda cerita. Ini di sini. Iya. Ya. Jadi teman-teman, ternak kambing itu akan lebih bagus kalau pakannya itu beragam. Jadi kalau ada ya rumput, ya daun singkong, ya gamal, ya indigo vera, ya kaliandra, terus odot juga nggak apa-apa. Semakin beragam ini nutrisi kambing semakin berkemungkinan tercukupi. Jadi kalau bisa jangan satu jenis. Tapi kan kadang-kadang namanya peternak di kampung, ngaritnya hanya mengandalkan apa yang ada di alam liar ya nggak bisa mau mengkonsep pakan seperti itu, harus orang yang punya lahan untuk dibikin bahan pakan. Ini kalau kasih minum ada Mas, harian kasih minum? Ada Pak, kalau saya 2 hari sekali Pak. Oh 2 hari sekali, enggak tiap hari ya? Enggak tiap hari saya. Dengan ada water block seperti ini apakah minumnya masih ditambah garam atau gimana nih? Enggak Pak, saya cukup air putih aja. Oh air putih saja. Enggak saya kasih apa-apa. Ya. Oke Mas Edi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga ke depan tambah maju dan sukses. Amin. Ternak kambingnya. Saya mandiri dulu ya. Iya Pak. Demikian tadi teman-teman obrolan kita di kandang Mas Edi. Beliau ini pemula, baru 10 bulan menekuni ternak kambing, tapi beliau sudah punya pengalaman. Dulu ikut kakaknya sehingga ketika praktek, ketika menemui kendala, beliau sudah paham gimana cara menanganinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di jempol, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.